Selanjutnya penjelasan tentang penjelasan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat ke-19 ini belum dijelaskan. Ya, sekarang penjelasannya. Penjelasan surat Ar-Ra'd ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Allah berfirman, ayat ini turun mengenai Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yaitu pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenai Abu Jahal. Jadi sebab turunnya ini ayat menceritakan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah dan Abu Jahal. Jadi ayat ini adalah ayat janji untuk Sayyidina Hamzah, dan ayat ini ayat ancaman untuk Abu Jahal. Janji untuk Sayyidina Hamzah dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kiamat, dia orang tersebut mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman ayat ini untuk Abu Jahal dan orang-orang yang mengikuti kelakuan Abu Jahal sampai hari kiamat. Yang mengikuti kelakuan Abu Jahal sampai hari kiamat, dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini, apakah maka bahwa orang ya'lamu yang mengetahui orang tersebut, annama akan sesungguhnya perkara unzila yang telah diturunkan itu ma ilaika kepadamu mir rabbika dari Tuhanmu al-haqqu adalah yang benar. Fa'amana bihi, lalu beriman orang tersebut kepada itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada ayat-ayat Allah, mengimankan kepada ayat Allah, dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kaman huwa ama, apakah seperti orang yang bahwa orang tersebut adalah yang buta. La ya'lamuhu, tidak mengetahui orang tersebut kepada itu perkara, wala yu'minu bihi, dan tidak beriman kepada itu perkara. Ya. Apakah sama orang yang melihat orang yang beriman dan orang yang kafir? Ya tentunya la, tidak sama. Ya, yang beriman di sini menjelaskan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang tidak beriman Abu Jahal. Nah, orang yang tidak mau iman kepada Allah, tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, orang yang mengikuti Abu Jahal, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah. Diancam ke Allah. Ya, orang yang mengikuti Abu Jahal, orang yang beriman mengikuti Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dia mendapatkan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan, innama yatadzakkaru ulul albab. Innama yatadzakkaru, hanya saja akan menerima nasihat. Ya. Jadi memang nasihat ini salah mudah. Apalagi sekarang di medsos banyak tuh nasihat-nasihat. Ya, sangat banyak nasihat. Tapi yang sulit adalah menerima nasihat. Nah, itu yang paling sulit. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu mudah, tapi yang sulit adalah menerima nasihat. Tidak semua orang yang mendengar nasihat mereka menerima. Tidak. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Maka Allah ingatkan, hanya saja, ya, hanya ngan wungkul, cek bahasa Sunda nama, wungkul, ngan wungkul. Hanya saja yang dapat menerima nasihat itu orang-orang yang mempunyai akal yang selamat, yang sehat. Ya, selamat dari apa? Dari terganggu oleh godaan setan, terganggu oleh godaan nafsu, terganggu oleh godaan makhluk, terganggu oleh godaan dunia, terganggu. Dia selamat, tidak terganggu. Ya, tidak tergoda oleh godaan hawa nafsu, tidak tergoda oleh godaan setan, tidak tergoda oleh godaan dunia, tidak tergoda oleh godaan makhluk. Nah, orang tersebut yang akan menerima nasihat. Kalau tergoda
Mungkin dia mendengar tapi tidak menerima, ya. Kalau tergoda oleh nafsu, oleh setan, oleh dunia, oleh makhluk, dia bisa mendengar tapi tidak bisa menerima. Allah ingatkan, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa menerima nasihat itu orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang akalnya selamat dari tergoda oleh setan, nafsu, dunia dan makhluk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima nasihat. Amin. Itu orang-orang yang mengambil manfaat dengan nasihat dan peringatan. Lalu Allah jelaskan siapa saja tanda orang yang sehat akalnya, yang selamat akalnya, ya, yang mempunyai akalnya ada yang sehat akalnya, ada yang tidak sehat alias error. Ada akal itu, ada akal yang sehat, ada yang error. Yang mana yang sehat itu? Alladzina yufuna bi ahdillah. Satu, tanda orang yang akalnya sehat. Mudah-mudahan semua disehatkan akalnya oleh Allah. Kalau orang akalnya sehat pasti selamat dunia akhirat. Kalau akalnya sehat pasti bahagia dunia akhirat. Kalau akalnya sehat pasti beruntung dunia akhirat. Ketika orang akalnya sebaliknya, kalau akalnya sakit, akalnya error, bakal hidupnya celaka. Na'udzubillah min, hidupnya celaka dunia akhirat. Kenapa? Karena akalnya error, ya, akalnya tidak sehat. Ya. Alladzina yufuna bi ahdillah. Yang pertama, tanda orang yang akalnya sehat adalah orang-orang yang memenuhi kepada janji Allah. Kita ini semua sudah punya janji kepada Allah. Kapan? Sebelum diciptakan jasad kita. Dahulu di alam arwah, di alam zar, kita semua ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diciptakan ruh kita semua ditanya. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah. Waktu ruh tersebut belum bersatu dengan jasad. Jadi Allah dahulukan ciptakan ruh sebelum jasad. Semua ditanya. Orang kafir juga semua ditanya. Apa kata mereka? Orang-orang ruh yang sudah ada saat itu. Ya, mereka menjawab, qalu bala. Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Ketika semua arwah dikumpulkan oleh Allah di alam arwah, di alam dzar, ya, sebelum bersatu dengan jasad, semua ditanya oleh Allah. Semua ditanya, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kata Allah, Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, qalu bala syahidna. Berkata mereka, bala, tentu saja aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Menyaksi kepada Allah. Itu janji. Kapan? Di alam arwah. Nah, ketika bersatu ruh dan jasad, di situ ada yang mengingkari akan perjanjian tersebut, yaitu orang-orang kafir. Dan ada yang memenuhi janji, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Kita tidak mengingkari janji ketika kita hidup di alam arwah. Kita penuhi itu janji Allah, ya. Itu. Kardas itu. Kemudian au kullu ahdin. Orang yang punya akal sehat itu dia selalu memenuhi janji. Janji baik janji kepada Allah atau janji dengan sesama makhluk Allah. Kadeta. Di mana jelma boga janji ka hiji jelma tuluy teu dicumponan bari teu aya halangan. Tidak ada halangan. Dia ingkar. Nah, ini kata Allah bukan orang yang sehat akalnya. Bukan orang yang sehat. Ini orang-orang sakit. Akalnya sakit. Bukan orang-orang yang sehat akalnya. Jadi kalau kita janji kepada siapapun, baik kepada orang kafir, andai kata kita punya janji sama orang kafir, urusan dunia, wajib kita penuhi. Meskipun kepada orang, apalagi orang mukmin. Hati-hati tuh. Kalau kita janji, hati-hati harus kita penuhi itu janji. Jangan sampai kita ingkari itu janji. Bahaya orang yang ingkar janji itu. Ya, orang-orang yang dikhawatirkan dia celaka di dunia, celaka kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Juga termasuk memenuhi janji adalah melaksanakan segala perintah Allah dengan segala kemampuan, sekuat tenaga, dan menjauhi larangan Allah. Itu termasuk memenuhi janji. Ya.
Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang sempurna akalnya, yang akan mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, mereka tidak membongkar akan perjanjian. Bagaimana cara membongkarnya? Mereka meninggalkan iman atau meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Orang yang tidak beriman, merekalah orang-orang yang membongkar akan perjanjian kepada Allah, atau orang-orang yang meninggalkan kefarduan dan kewajiban. Mereka orang-orang yang membongkar akan janji kepada Allah. 3, tanda orang yang mempunyai akal sehat, yang akan beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Yang ketiga adalah orang-orang dan orang-orang yang menyambungkan atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Ya, yaitu dari iman dan silaturahmi. Silaturahmi ini, ya, silaturahmi ini termasuk perintah Allah yang harus disambungkan. Tidak boleh memutuskan silaturahmi. Itu. Yang keempat, wa yakhshawna rabbahum. Ya, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Takut kepada siapa? Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khasyah ini terbagi 2 macam. Khasyah itu takutnya hati kepada Allah terbagi 2 macam. Yang pertama, khaufun min ayyaqa khalalun fi taatihi. Rasa takut dari terjadi kecacadan di dalam ketaatannya. Biasa takut. Tuh takut nih, sudah sholat takut ada yang cacat, ada cacat sehingga Allah tidak menerimanya. Sudah ngaji, takut ada kecacadan, niat yang gak baik di dalam ngajinya, di dalam menyampaikan ilmunya. Takut. Yang tertanam rasa takut kepada Allah. Nah, itu orang yang hatinya ada rasa takut kepada Allah, itu orang-orang yang berakal. Akalnya sehat, akalnya normal. Ya, artinya orang yang akan beruntung dunia akhirat. Yang kedua, wa khaufu haibatin. Rasa takut karena haibah, kewibawaan. Wa in kana al-'abdu fi 'aini ta'atihi, meskipun seorang hamba tersebut pada bukti taat kepada Allah. Dia itu rajin ibadah tapi rasa takutnya tidak hilang. Takut oleh Allah, takut enggak diterima. Takut oleh Allah, takut dimurkai gitu. Nah, rasa takut ini adalah sifat yang mulia. Itu yang keempat. Takut akan ancaman Allah. Diancam oleh Allah, takut. Ya, tinggal kita tanya, kita sudah takut belum mendengar ancaman Allah atau biasa-biasa saja? Nah, itu periksa saja masing-masing. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Yang kelima, tanda orang yang berakal yang sehat akalnya, mereka takut akan buruknya hisaban. Yaitu adanya, ya, hisaban kelak di akhirat. Disiksa atas apa yang mereka kerjakan, tidak ampuni dosa mereka. Yakhafunal hisab as-sayya al-muaddiya lidukhulin nar. Mereka takut akan hisaban, pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan yang buruk yang bisa menghantarkan mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kelima. Keenam, walladzina sabaru. Keenam, tanda orang yang normal akalnya, yang sehat akalnya, yang akan meraih keberuntungan dunia dan akhirat, mereka orang-orang yang sabar. Sabar. Ala taat, di dalam ketaatan dia paksa terus paksa taat, tuli ngaji. Amal soleh terus. Dipaksa terus tanpa ada mundur, gitu. Sabar maksakeun. Dina taat maksakeun. Dina maksiat ninggalkeun. Hayang maksiat ditinggalkeun, terus ditahan supaya dia tidak terjadi melakukan maksiatan. Sabar. Al-bala, ketika ada ujian dia ridho, terima dengan hati lapang. Hatinya lapang ketika datang ujian dari Allah. Apa saja ujian dari Allah yang tidak enak pokoknya. Ya, macam-macam, tapi dia hatinya lapang, sabar. Orang yang sabar, dia orang-orang yang mempunyai akal sehat, yang akan beruntung dunia dan akhirat. Tapi sabarnya ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabarnya semata-mata mencari keridhaan Tuhan mereka. Jadi sabarnya bukan supaya ingin dipandang oleh orang, saya tambah sabar, nggak ada dipuji ku jelema lain.
Sabarnya taat, memaksakan ke dalam ketaatannya semata-mata mengharap ridho Allah. Ya, meninggalkan maksiatnya semata-mata mengharap ridho Allah. Ridho atas ujiannya semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, sabar yang itu tanda orang yang mempunyai sabar tersebut adalah orang yang sempurna akalnya, yang selamat akalnya. Bukan mencari kepada selain ridho Allah dari benda-benda dunia. Wa aqamus shalah. Berapa? Ketujuh, mendirikan sholat. Sholatnya dijaga sebelum waktunya sudah siap, berjamaah awal waktu, disertai dengan ilmunya. Ya, sunnah-sunnahnya dijaga, masya Allah. 8. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan sebagian harta di dalam ketaatan kepada Allah. Dia infakkan, dia dermakan. Dia punya harta lebih, dia infakkan di jalan Allah, ya, baik secara rahasia atau terangan. Daik sedekah, daik infak fi sabilillah. Kahartosna tararunuh. Waduh, tararunuh Bu ya. Tunuh, keun wae tunuh. Aduh, ini ya. Ini artinya ada enggak di dalam diri kita? Kalau ada, alhamdulillah, kita minta kepada Allah supaya ditetapkan. Kalau tidak ada, cepat-cepat minta kepada Allah. Jangan sampai tidak ada. Kalau orang enggak mau infak fisabilillah, berarti enggak normal tuh akal sehatnya. Hilang akal sehatnya. Ya, akan rugi dunia akhiratnya. Ya, orang yang normal akal sehatnya, dia mau berinfak fi ta'ah, di dalam ketaatan kepada Allah, baik secara terang-terangan atau secara rahasia. Baik infak tersebut yang wajib yaitu mengeluarkan zakat, atau yang sunat yaitu sedekah. Terus kemudian yang ke-9, wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka menolak akan keburukan dengan kebaikan. Batur molotot, mana nama peureum we. Batur nyarekan baik-baikan. Orang lain mencaci maki dia enggak balas cacian makian. Bahkan dia balas apa? Dengan doa, ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa mereka. Itu orang hebat. Menolak keburukan dengan kebaikan. Karena itu. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita, menjelek-jelekan kita, enggak usah dijawab dengan kejelekan lagi. Doakan yang baik. Ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa orang tersebut. Itu namanya wayadrauna bil hasanatis. Kahartos mun aya nu ngamek ka urang jempe, tong sarua. Aya nu ngagogoreng urang, tong sarua. Nah, doakeun ku urang, ya Allah, ampuni dosa saya dan dosanya orang tersebut. Gitu. Itu orang berakal, sehat akalnya. Jadi orang yang sehat akalnya itu, mereka tandanya apa? Menolak keburukan dengan itu tanda orangnya pikirannya sehat, akalnya selamat. Ini orang-orang yang akan beruntung. Kata Allah gimana? Ulaika lahum uqbaddar. Mereka orang-orang yang mempunyai 9 sifat ini, mereka akan meraih, ya, akibat yang terpuji kelak di akhirat, yakni mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berapa sifatnya? 9. Sing arapal geus diapalkeun, amalkeun. Lain apalkeun hukum. Diamalkeun. Kahartos 9 sifat yang tadi kita harus punya tuh, jangan sampai tidak, ya. Kita laksanakan, amalkan semata-mata mengharap ridha. Kata Allah, ulaika lahum uqbaddar. Kahartos sadayana. Nah, itu ya, salah satu daripada penjelasan surat Ar-Ra'du ayat 22. Nanti panjang lagi, ada sambungannya ya. Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan oleh Allah, sehat walafiat, istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ada pertanyaan dari jamaah, ya, itu bagaimana ada orang yang meninggal, dia sedang meminum arak meninggal, apakah diurus biasa seperti orang muslim? Bagaimana? Ya tetap, selagi dia muslim ya tetap dimandikan, selagi dia muslim. Orang muslim, selagi dia orang muslim ya tetap, mau mabok mau apa, kalau dia matinya masih dalam keadaan Islam ya wajib dimandikan, dikuburkan, ya, dikafani, disolatkan, tetap wajib. Kemudian apakah harus ditahlil? Ya boleh, silakan. Kalau tahlil itu artinya kebaikan, ya, artinya kebaikan. Silakan, nggak apa-apa ditahlilan supaya dia mendapat ridho Allah, ampunan Allah. Tidak, artinya tidak ada larangan untuk tahlil kepada orang yang matinya sedang maksiat, tidak. Silahkan. Bahkan kita memohon supaya dia mendapatkan ampunan karena dia masih di kategori orang muslim.
Kemudian kalau dikasih makanan dalam tahlil, acara tahlil dia, apakah boleh dimakan? Ya boleh, silakan. Yang penting halal makanannya. Yang disuguhkan itu yang halal dan dari harta yang halal. Itu mungkin sedikit penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab.